Sami Allahu liman hamidah. Tengaki dulu, baru baca Rabbana lakal hamd. Kita mohon maaf, banyak terjadi Sami Allahu liman Rabbana lakal hamd. Orang tua laki bilang hedei kau kowe pada sedih manu lo lutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati, yang mewakili Camat Kolaka dalam hari ini Lurah Laloeha, yang saya hormati hadir pula di tengah kita, mohon izin Babinsa dan Babikam Tipmas ya. Yang mulia guru-guru saya, para alim ulama, para asatid, termasuk yang ngaji tadi, guru saya Haji Ramli. Tahun 80-an saya masih SD, saya masih peserta MTQ, Pak. Beliau sudah Dewan Hakim. Orang-orang tua saya, segenap pengurus atau Dewan Kemakmuran Masjid Babul Ghaffar, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, ibu-ibu majelis ta'lim, hadirin jamaah yang mulia. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih diperkenankan Allah untuk menghidupkan satu majelis yang disebut peringatan Isra Mi'raj. Dalam ajaran agama kita ada dua istilah yang berbeda. Satu disebut perayaan, yang satunya peringatan. Perayaan itu berkaitan dengan dua hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena hari raya disebut perayaan. Di luar dua hari raya itu namanya peringatan. Ketika kita mulai masuk bulan Muharram ya, kita diingatkan dengan peristiwa masuknya tahun baru Islam. Setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal ini kita memperingati kelahiran Nabi. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kita masuk di bulan Rajab. Meskipun ini sudah masuk di awal Sya'ban ya. Semua itu disebut peringatan. Karena itu di kesempatan awal ini saya mengingatkan diri saya ajak kita semua untuk sama-sama banyak-banyak untuk kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena itu untuk menghidupkan majelis ini Bapak Ibu, Bu, sama-sama kita bersalawat dulu ya. Karena kata Nabi, orang yang paling kikir adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut tapi mereka tidak bersalawat ya. Sama-sama Bu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadirin yang mulia. Satu hal yang mesti kita yakin, bahwa ketika kita bersalawat untuk Nabi, hakul yakin,
sesungguhnya Rasulullah secara ruhani hadir bersama kita. Hadirin yang mulia, judul kita adalah Isra Mi'raj sebagai momentum memperkuat komitmen sholat 5 waktu. Karena memang satu inti hikmah, meskipun ada hikmah yang lain, satu inti hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj itu adalah berkenaan dengan ketika Allah dengan maha kuasanya memerintahkan ibadah sholat untuk kemudian sampai kepada umat Rasulullah. Insya Allah yang menjadi rujukan ayat kita pada pembahasan kali ini, selain beberapa potong ayat yang dibaca oleh Gurunda tadi di surah Al-Isra ayat 1, lalu ada Al-Isra ayat 87-89, ya. Karena memang intinya sholat ada di situ. Termasuk insya Allah ini tidak pusing maka saya ini Pak, karena yang mau bahas ini malam ada semua ayatnya di sini. Ada semua di sini. Subhanallah wa bihamdi. Namun sebelumnya yang ingin saya ingatkan diri saya segarkan ingatan kita semua. Kenapa Nabi harus diperjalankan dalam proses Isra Mi'raj itu berawal dari Masjid Haram? Kenapa tidak di tempat yang lain? Dalam surah Al-Isra ayat 1 yang biasa juga disebut surah Bani Israel, Allah bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdihi, hambanya. Siapa hamba yang dimaksud? Rasulullah. Kata abdihi dalam ayat ini menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah Rasulullah, meliputi lahir batinnya, meliputi tubuh kasar dan tubuh halus beliau. Kenapa Allah menegaskan dengan kata abdihi? Karena ada pandangan, ada pendapat orang Arab waktu itu, utamanya kafir Quraisy, bahwa Nabi yang diperjalankan itu hanya tubuh halusnya atau ruhnya. Bahkan begitu banyak orang kafir Quraisy yang tidak meyakini, tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Sehingga Allah bersumpah, asra bi 'abdihi. Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa harus mulai dari Masjid Haram di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina? Ayat pertama di surah Al-Isra ini hanya membahas tentang perjalanan Isra, belum bicara tentang Mi'raj. Yang membahas tentang Mi'raj antara lain di surah An-Najm, puncaknya mulai ayat ke-7 sampai ayat ke-11. Kenapa harus mulai dari Masjid Haram di Mekah? Jawabannya, rumah ibadah yang pertama dibangun di dunia ini itulah Masjid Haram, Baitullah, yang ada Ka'bah. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa harus mulainya dari Masjid Haram Isra Mi'raj itu? Karena Masjid Haram yang di situ Baitullah, ada Ka'bah, itulah bangunan yang pertama sebagai rumah ibadah di dunia ini. Apa dasarnya? Di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran di ayat 96 Allah bersumpah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Allah bersumpah, sesungguhnya bangunan yang pertama didirikan sebagai tempat ibadah kata Allah itulah Baitullah yang ada Ka'bah. Kata Ka'bah di dalam ayat ini Allah menggunakan kata bi Bakkah. Bi Bakkah. Kenapa Allah tidak langsung menggunakan kata bi Ka'bah? Kenapa harus bi Bakkah? Dalam kaidah bahasa Arab, kata Bakkah itu berasal dari kata bakia yabki, yang artinya menangis. Sehingga tidak ada satupun manusia muslim umat Rasulullah yang ketika dia melihat Ka'bah tidak menangis. Pasti menangis Bapak Ibu, kecuali orang mati rasa. Bi Bakkah, ya. Sehingga dasar kenapa perjalanan Isra itu harus dimulai dari Masjid Haram, karena inilah
rumah ibadah yang paling pertama dibangun di dunia. Proses sebelum Mi'raj, bahkan proses sebelum sampai ke Masjid Al-Aqsa, sebuah tempat yang dilewati, tempat yang disinggahi Nabi, semua adalah tempat ibadah atau tempat suci. Setelah Masjid Haram, Nabi mampir singgah di Bukit Sinai yang dalam bahasa Al-Quran disebut Tur Sin. Ya. Tur Sin ini bahasa Arab. Tur itu bukit, Sin itu Bukit Sin. Dalam terjemahannya kita dapati Bukit Sinai. Dinamakan Bukit Sin karena bukit itu berbentuk seperti huruf Sin. Itulah yang ada di Mesir, yang diyakini dan ditafsirkan para ulama adalah tempatnya Nabi Musa alaihissalam menerima perintah wahyu. Makanya ini diabadikan dalam Al-Quran di surah At-Tin. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini Pak Bu, kalau kita buka tafsirnya ayat ini, wattin demi buah tin, wazzaitun demi buah zaitun. Kalau tafsir ayat ini harus dicari di mana tumbuhnya itu buah tin, di mana suburnya itu buah zaitun. Itulah semenanjung Arab dan Persia. Saya pernah ditalkinkan oleh guru saya, oleh mursyid saya, kalau tempat-tempat negeri-negeri yang menjadi tumbuh berkembangnya buah tin, buah zaitun sudah mulai tidak aman, itu pertanda isyarat kiamat akan datang. Termasuk disebutkan waturi sinin dan bukit Sin di mana? Di Mesir. Belum lama terjadi invasi yang luar biasa ke Mesir. Tetapi kemudian setelah kata waturi sin, Allah membingkai wahadal baladil amin. Ada negeri yang Allah jamin, wahadal baladil amin, dan demi kota yang aman. Yang mana dimaksud aman menurut kaidah tafsirnya adalah Makkah Al-Mukarramah. Wahadal baladil amin. Setelah singgah di Bukit Sin, maka sebelum sampai di Masjid Al-Aqsa yang kemudian areanya disebut Al-Quds, maka Nabi mampir di Baitul Lahmi yang orang menyebutnya Bethlehem. Bethlehem itu bahasa Al-Qur'annya Baitul Lahmi. Ini juga area suci. Ya. Makanya kenapa termasuk sampai di Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina menjadi rebutan. Tapi saya mohon maaf, utamanya oleh kelompok Yahudi Israel. Itu Babu, kalau kita buka lagi lanjutan ayat yang dibaca Gurunda tadi, Al-Isra ayat 7 sampai 10, inilah jawaban yang menegaskan kalau ada pertanyaan, akankah damai itu Israel dan Palestina? Jawabannya menurut Al-Quran tidak akan pernah damai. Mustahil. Ada yang bilang, Ustaz, gencatan senjata nih. Betul. Tapi belum cukup 2 kali 24 jam gencatan senjata. Terjadi lagi Pak invasi. Makanya dalam ayat itu diungkapkan, orang-orang Yahudi itu melakukan kerusakan 2 kali. Pertanyaannya, kapan damai Israel Palestina? Ketika Israel rata dengan tanah. Kapan Israel rata dengan tanah? Insya Allah ketika kiamat datang. Ini Al-Quran sudah jelaskan. Subhanallah. Kenapa orang perebutkan? Allah dengan sumpahnya pada ayat pertama di surah Al-Isra itu dijelaskan, alladzi barakna haulah. Mulai Masjid Haram di Mekah, semua tempat-tempat yang dilewati dan disinggahi Nabi, sampai Masjid Al-Aqsa di Palestina itu semua adalah area yang diberkahi Allah. Semua diberkahi. Makanya tafsirnya Pak hari ini ya, kalau dulu orang ke tanah haram, dulu orang ke tanah suci, masuk di daerah Baitullah, tapi
Istilahnya orang Bugis, de nasokku ibadana nakoya mamimau. Tidak sempurna katanya ibadahnya kalau tidak mencium Hajar Aswad. Tetapi karena merujuk pada semua tempat, bahkan area yang mengelilingi Masjidil Haram disebut alladzi barakna haula, semua diberkahi. Maka sudah kurang lebih 10 tahun berlalu, ya kurang lebih 12 tahun berlalu, orang tidak dianjurkan lagi mencium langsung itu Hajar Aswad. Cukup dengan cara ketika misalnya sampai di akhir putaran, kan begitu. Ketika tawaf, satu putaran itu kan ketika kembali ke putaran awal tadi. Maka isyarat mencium itu cukup dengan ketika mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sembari memberi isyarat seolah-olah kita sudah mencium. Ya, karena kalau mau dipaksa Pak, kita punya badan ini, kita punya fisik dibanding orang-orang Arab Pak, apalagi Afrika, tabe 2-3 kali lipat kita Pak. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Kenapa itu terjadi? Karena alladzi barakna haula, semua sudah diberkahi Allah. Itulah sebabnya kenapa ketika bicara Haramain, yang mana Haramain Makkah dan Madinah, Makkah al-Mukarramah, Makkah yang mulia, Madinah al-Munawwarah, Madinah yang terang. Bayangkan ya. Saya pernah ditanya oleh teman gini, Ustaz, apa bedanya kita sholat di Baitul Haram di Mekah dengan di Masjid Nabawi ya. Salah satu yang dirasa Pak, ini bisa kita renungkan, salah satu yang dirasa di Masjid Haram itu karena keberkahannya, kadang-kadang kita tidak mau meninggalkan tempat itu ya. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah, saking nikmatnya dan sejuknya, sepertinya kita mau tertidur di masjid itu. Di situ bedanya. Subhanallah. Tidak hanya karena ada yang namanya multazam di Mekah, tidak hanya ada karena ada raudhah di Madinah, tetapi semua yang meliputi area itu semua disebut alladzi barakna haulah. Semua penuh berkah. Begitu proses akan Mi'raj ya. Maka disitulah kita dengar ada istilah Nabi dibelah dadanya. Jadi sebelum Nabi Mi'raj, Nabi dibelah dadanya. Ini jangan salah tafsir kita. Nabi bukan dicuci karena Nabi sudah suci. Tapi pemaknaan pembedahan itu intinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin ditambahkan ilham dan ilmu hikmah. Iya. Nah sehingga Bapak Ibu, sebelum sampai kepada makna sholat ini, maka hikmah yang pertama untuk kita, setiap kita selesai memperingati Isra Mi'raj, setiap tahun, ya, maka tugas kita, tanggung jawab kita, makmurkan masjid. Karena tidak ada yang menjadi tempat singgah Nabi itu kecuali tempat ibadah, dan di situ tempat sujud. Makmurkan masjid. Ya. Bukan hanya menjadi tempat ibadah. Fungsi masjid sesungguhnya selain untuk kita hidupkan sholat fardu 5 waktu kita, juga kita jadikan, kita fungsikan sebagai tempat untuk kita menghidupkan kajian atau pengajian dan lain sebagainya. Pada lanjutan ayat yang dibaca oleh Gurunda tadi, inilah yang menjadi topik utama kita, komitmen sholat 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini di surah Al-Isra juga. Allah perintahkan dirikanlah solat ketika matahari tergelincir. Ini tafsirnya Pak, kalau makna matahari tergelincir itu kan ditafsirkan ketika puncaknya masuk waktu zuhur. Wa Qur'an al-fajr, sampai masuk terbitnya fajar.
Di sini ada perintah 5 waktu salat yang menjadi komitmen kita setelah Nabi bermi'raj mendapat perintah itu. Inilah yang terabadikan di ayat itu tadi. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inda qur'anal fajri kana masyhuda. Allah perintahkan kita, kerjakanlah, dirikanlah salat itu ketika matahari mulai tergelincir, ya, ila ghasaqil lail, sampai pada malam hari. Ini maksudnya setelah zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Wa qur'an al-fajr, termasuk salat subuh kamu. Ini perintah Allah. Nah, ini merujuk pada firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu menjadi kewajiban orang-orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Bersyukur Pak Bu, dari transaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah perintahkan sholat itu terakhir yang clear, yang jadi, yang disepakati 5 waktu Pak. Bagaimana nih kalau jadi 50 waktu Pak? Sedangkan 5 kali masih banyak orang yang lalai, ya. Subhanallah. Tapi proses transaksi itu kalau menurut tafsir diungkapkan, kenapa yang menjadi tempat konsultasinya ini Nabi Musa, ya, setelah Nabi terima perintah sholat itu, proses tawar menawar itu yang menjadi tempat konsultasi adalah Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, ini merujuk tadi proses perjalanan awal, karena Bukit Sinai adalah menjadi tempat persinggahan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali. Tapi kalau dalam ilmu hikmah yang disebut ilmu tasawuf, kenapa sejak awal Nabi Musa tidak langsung menawarkan 5 waktu? Ya. Ternyata Pak Bu, inilah wujud betapa Nabi Musa ini mau selalu melihat wajahnya Nabi. Selalu mau lihat wajahnya Nabi, ya. Nurun ala nur. Oleh karena itu, ketika proses perjalanan Nabi akan bermi'raj, ya, diawali dengan proses pensucian untuk lebih mensucikan, maka tentu hikmahnya kita untuk menjaga komitmen salat 5 waktu kita, dan juga dimaknai sebagai ikhtiar kita untuk menjaga salat 5 waktu kita. Maka jangan kita lalaikan usaha kita untuk selalu mensucikan lahir batin kita, ya. Lahir batin kita. Saya sudah pernah dan sering menyampaikan Pak Bu, dan ini ilmunya Nabi sampai kepada orang-orang tua kita, dan orang-orang tua kita sekarang ini masih mengamalkannya. Ini yang banyak orang lalai Pak. Orang belum bicara tentang wudu, maka salah satu yang diajarkan dalam ilmu fiqhi, istilahnya ibadah syariah, ini berkaitan dengan cara kita beristinja, ya. Istinja ini adalah pembiasaan diri untuk lebih awal mensucikan diri sebelum masuk konteks wudu. Dalam prakteknya, ini tabe, saya mohon maaf, saya tidak menggurui kita, ya. Itu orang-orang tua kita Pak, masuk ke toilet, buang air kecil, itu sering kita mendengar mereka itu mendehem. Orang Bugis bilang more medengi. Iya. Padahal sebenarnya inilah cara praktek istinja salah satunya. Iya. Kalau yang pernah diajarkan kepada kami, ketika misalnya selesai kita buang air kecil, di bawah pusat ini ada namanya kantung kemih. Ya, kantung kemih. Orang Tolaki bilang tioko, orang Bugis bilang awaneng. Ini dipiji-piji dulu. Selesai kita buang air kecil, dipiji-piji sedikit, karena ada yang tersisa Pak, ujung-ujung kencing itu yang berbahaya. Ini yang kadang-kadang bahkan sering menetes ketika kita sholat, ya. Itu dibersihkan, caranya dengan seperti itu. Sebelum kita cuci, lalu kita mendehem, tarik nafas dari mulut, keluarkan dari hidung, bersamaan kita mendehem. Insya Allah yang tersisa tadi itu pasti akan keluar. Subhanallah wa bihamdi.
Sekarang bagaimana kita menjaga komitmen salat 5 waktu itu? Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin hanya mengingatkan diri saya sampaikan kepada kita semua 2 potong ayat dalam Al-Quran. Antara lain di surah Al-Baqarah ayat 238, termasuk di surah Al-Ma'un. Apa di ayat 238 surah Al-Baqarah? Hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah perintahkan kita, peliharalah seluruh salatmu. Tafsirnya ayat ini baik salat fardu maupun salat sunnah. Ya. Was salatil wusta, jaga juga salat pertengahanmu. Ulama memberikan tafsir, salat wusta itu ada yang maknai salat subuh, ada yang maknai salat asar. Intinya bahwa salat subuh, salat asar adalah 2 waktu salat yang paling susah dikerjakan, Pak. Iya. Saya biasa istilahkan begini, susahnya sholat subuh itu godaan setan luar biasa. Iya. Jam 4 bunyi masjid ngaji, apalagi itu setelan masjid Pak, kayak tadi kan otomatis jadi kayak tadi kan otomatis itu. Iya. Sama beberapa masjid itu begitu jam sekian itu langsung ngaji. Jam 4 subuh kita terbangun dengar ngaji. Tapi datang godaan setan. Mau kau pergi sembahyang subuh, jangan mi dulu, baru jam 4. Iya. Begitu salawat, assalatu wassalamu alaih. Kita lagi-lagi terbangun, tapi bisikan setan tambah kencang. Jangan mau keburu-buru pergi sembahyang subuh, masih salawat, belum pi azan. Iya. Begitu azan berkumandang, hayya 'alas shalah, bangun lagi. Tapi bangunnya kita hanya ke toilet, selesai buang air kecil, naik lagi di tempat tidur. Karena di sini tidak hanya membisi, ni matata dan tiup-tiup mi setan. Jam mau keburu-buru, masih azan, belum qamat. Antara azan dan qamat itu lama, biasa 10 menit. Akhirnya tidur kembali. Begitu qamat, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, moto si pemang, bangun kembali, tiba-tiba muncul betul setan di mukanya. Apa dia bilang setan? Mau kau pergi sembahyang subuh, terlambat mau kau dongok. Karena memang Pak, setan itu makin canggih teknologi dunia, makin canggih juga teknologi setan itu. Iya. Di mana beratnya salat asar sehingga kita diingatkan wassalatil wusta. Waktu siang hari setelah kita sholat zuhur, setelah kita makan di siang hari, bawaan orang kenyang itu ngantuknya luar biasa. Tidur jadi tertidur. Begitu dia bangun Pak Bu, sudah 5:30, belum pi sembahyang asar. Akhirnya dia sholat asar, berubah niatnya, saya niat sholat asar karena mau mi maghrib. Makanya Allah sumpah ingatkan kita wassalatil wusta. Ya. Apa hubungannya dengan surah Al-Ma'un Bapak Ibu? Tapi kenapa Allah ancam dalam Al-Quran fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Kalau istilah kata fawail ini diambil dari satu nama neraka. Ada satu nama neraka namanya neraka wail. Makanya kalau ada ayat-ayat Al-Quran kita jumpai kata wail, misalnya wailul likulli humazatil lumazah, itu neraka wail yang disebut. Wailul lil mutaffifin. Kalau yang tadi fawail, maka neraka wail, maka celakalah lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Loh, orang yang sholat diancam celaka. Ada lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang diancam celaka, yang diancam neraka wail adalah mereka sahun, dalam sholatnya mereka lalai. Jadi yang diancam ini Pak bukan lagi yang tidak sholat, sedangkan yang sholat diancam, apalagi yang tidak sholat. Apa pengertian lalai dalam sholatnya? Dia sholat tapi lalai. Nah ini tabe, saya mohon maaf ini. Ciri-cirinya itu orang yang lalai dalam sholat, mas sumpah jangi tapi dia dah merengerang. Dia sholat tapi dia tidak mengingat Allah. Bagaimana ciri-cirinya tabe? 1,
Ini antara lain ini yang suka buru-buru sembahyang. Kalau ada orang sembahyang nak balap, sholat maghrib 1 menit, saking cepatnya, kalau cepat kapal fiber pak, dipastikan pak, pasti lalai itu, pasti lalai. Ya. Baca Fatihah 1 napas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki waladhdallin. Itu kalau sudah buru-buru dipastikan pak, pasti lalai. Ya. Pasti lalai. Jangan jauh-jauh pak. Tapi kita duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, namanya duduk iftirash. Membaca doa duduk iftirash itu memang sunnah. Ya. Tapi ketimbang membacanya juga buru-buru, tidak ada manfaatnya, tidak ada fadilahnya. Ya. Itu kan berbahaya. Ada biasa orang baca itu, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, Allahu Akbar. Ya. Padahal di situ 8 yang kita minta mencakup kebutuhan dunia akhirat kita. Kenapa kita tidak membiasakan diri? Dalam hati kita baca ya, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ini kan ada, coba kita manai. Rabbi ghfirli, ya Allah Tuhanku, ampuni aku. Ya. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, sempurnakan aku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, anugerahkanlah rezeki. Wahdini, tunjuki, beri petunjuk kepada aku ya Allah. Wa'afini, afiatkan aku. Nah, cara meminta kepada Allah meskipun ini sunnah, kita harus minta dengan cara yang beradab. Masa kita mau minta kepada Tuhan dengan cara cepat-cepat? Ya. Kenapa kita tidak membiasakan dalam hati kita baca? Dan ini juga menjadikan kita bisa khusyuk. Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Nah, pertama kita minta ampun. Jadi sebelum kita minta kepada Allah, minta yang diampuni. Ini ada pak. Sebelum berdoa kepada Allah harus banyak mohon ampun dan memuji Allah. Penutupnya doa iftirash itu lagi-lagi mohon ampun. Wa'fu anni. Kenapa kita minta ampun lagi terakhir? Terlalu banyak yang kita minta. Arwa di lauba. 8 yang kita minta dalam doa itu. Iya. Nah, terlebih lagi hal-hal yang fardu, Bapak Ibu ya. Jadi intinya bahwa supaya kita tidak menjadi sahun, tidak menjadi orang-orang yang lalai dalam sholat kita, ya. Termasuk ini yang harus kita jaga, Pak. Tapi saya mohon maaf, saya tidak menggurui kita. Jaga lalu yang namanya tumak nina. Tumak nina. Iya. Tumak nina itu ada 2. Ada tumak nina jasmani, ada tumak nina ruhani. Saya hanya ingin bicara tentang tumak nina jasmani dulu. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita. Ada 365 urat syarat persendian, Pak. Ya. Ini Allah ciptakan kita. Makanya kenapa itu ada biasa kita lihat poster, Pak, gambar orang duduk bertahiyat, ya. Ada biasa, saya masih SD saya lihat gambar begitu, Pak. Orang sholat ada ya di sini. Orang sholat duduk bertahiyat. Mulai dari syurbannya ini, ya, kopiahnya, songkoknya, sampai lekukan kaki, semua bertuliskan huruf hijaiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya waktu SD pertama lihat ini, Pak, hanya bertanya-tanya apa maksudnya. Qadarullah. Saya dipertemukan dengan hamba Allah dan beliau adalah mursyid saya sampai saat ini. Ditalkinkanlah saya ilmunya. Ternyata dalam tubuh manusia ini ada 365 urat saraf persendian, dan itu harus dijaga tumak ninanya ketika kita sholat. Kenapa 365? Ada hubungannya dengan 365 jumlah hari dalam 1 tahun. Makanya dalam Al-Quran, kata hari yang disebut al-yaum, misal al-yauma akmaltu, jumlah kata hari dalam Al-Quran itu jumlahnya 365 juga. Bukan kebetulan, tapi Allah takdirkan. Iya. Makanya contoh Pak Mutabe, saya tidak panjang lebar, saya ambil inti hikmahnya saja. Ketika kita mau sholat, kadang-kadang kita ini kan, apalagi kalau masbuk, Pak. Kalau kita masbuk kadang-kadang buru-buru.
Sedangkan tidak masbuk, belum tumanina, sudah baca niat sholat. Tumakninanya fisik ini hadir di setiap puncak gerakan sholat kita. Tapi misalnya rukun sholat diawali dengan berdiri tegak menghadap kiblat. Niat sholat itu kan rukun, dibaca dalam hati. Kenapa dalam hati? Karena dia rukun qalbiyah, rukun yang dikerjakan oleh hati. Jadi tapi saya mohon maaf, saya tidak menyalahkan yang melafazkan keras, saya tidak menyalahkan. Tapi yang dianjurkan Nabi adalah karena rukun qalbiyah, maka niat itu dilafazkan oleh hati. Makanya ada pendapat orang-orang tua kita, Pak Abu, biar dia tidak baca itu niat. Kenapa? Saya sudah niat sholat memang. Begitu pendapatnya. Ya. Nah, ketika baca usolli fardal maghrib, itu hatinya yang menukilkannya. Ah. Begitu kita takbiratul ihram, Allah Akbar. Tumanina dulu, dipatendangi dulu. Apa itu tumanina? Berdiam diri. Ini baru bicara jasmani, Pak, tubuh kasar. Kita kadang-kadang belum tumanina bagus, buru-buru baca doa iftitah. Membaca doa iftitah itu sunnah, Pak. Yang wajib tumaninanya. Makin sempurna tumaknina kita baik, baru kita baca doa iftitah. Cuma kita kan kadang-kadang ini tangan belum sampai, Pak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini enggak tumaknina. Tumaknina yang dimaksud Allah Akbar. Tumaknina dulu. Kalau bahasa ilmu hikmah, ilmu tasawuf, 365 urat saraf tadi itu tidak bisa bergerak. Jangan bergerak. Ada yang bilang, weh, susahnya itu sholat, Ustaz. Memang susah. Apa dasarnya? Allah sudah bersumpah, wa innaha lakabira. Sholat itu perkara susah. Illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang ikhlas. Ya. Tapi kalau ikhlas kita, insya Allah tidak sulit. Sama kalau kita ruku, Allahu Akbar. Ini kan harus tumanina dulu. Karena tumanina itu rukun sholat. Membaca doa ruku hukumnya sunnah. Allahu Akbar. Tenang dulu baru baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atau subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya. Kita kan kadang-kadang tidak, Pak, karena buru-buru. Allah, ini tangan belum sampai di bawah. Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya. Ini sudah tidak tumanina. Mendahulukan yang sunnah, lalai yang wajib. Paling banyak terjadi, Pak, di i'tidal. Tabe ini, saya mohon maaf. Sami Allahu liman hamidah. Kan tumanina dulu. Rukun. Membaca i'tidal Rabbana lakal hamd, mau angkat tangan, mau tidak angkat tangan terserah. Itu kan sunnah. Yang fardu itu, yang rukun tumaninanya. Sami Allahu liman hamidah. Tenaki dulu. Baru baca Rabbana lakal hamd. Kita mohon maaf ini, mohon maaf, banyak terjadi. Sami Allahu liman Rabbana lakal hamd. Orang tua laki bilang, "Hedei kau kowe." Pada sedih manu lo lutu. Iya. Tapi saya mohon maaf, ini tidak tumanina, Pak. Iya, ini baru tumanina secara zahir, secara jasad, tubuh kasar. Iya. Kita mendahulukan yang sunnah, lalai yang fardu. Iya. Subhanallah. Oh, paling banyak itu kalau bulan puasa, Pak. Salat tarawih, cuma paduan suara. Begitu Sami Allah, belum pilih man hamidah, berterima jamaah Rabbana. Kalau gitu. Banyak, ya. Nah, jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak menggurui kita. Ini bagian ikhtiar kita. Yang pasti bahwa dua hal yang kita bangun, ya, hikmah Islamidah. Pertama, berusahalah kita ini jaga komitmen salat 5 waktu kita. Ya, itu dulu yang kita dahulukan. Salat fardu 5 waktu ini kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita telat, jangan sampai kita lalai. Ya. Yang kedua, tapi saya mohon maaf, mumpung masih ada waktu, sama-sama kita pelajari ilmunya salat itu. Saya terus terang, Pak, masih SD tahun 80-an. Saya pertama itu bingung ketika ditanya, bukan ditanya, dengar. Ada dengar pertanyaan orang tua begini dalam sebuah pengajian. Kalau sembahyang kok, di mana kau menghadap? Siapa yang menghadap?
iga muoloi. Bicara fikihnya kan yang sholat saya menghadap di mana? Menghadap kiblat. Itu bicara fikihnya, Pak. Qadarullah. Kurang lebih 18 tahun yang silam, disinilah awal saya bertemu dengan guru saya, mursyid saya, yang sampai hari ini tempat saya belajar tentang itu. Saya pun ditalkinkan belajar takbiratul ihram. Alhamdulillah 4,5 tahun saya belajar, Pak, takbiratul ihram. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Allahu karim. Ya. Karena ternyata memang ya, semua yang menjadi pertanyaan orang-orang tua kita dulu, siapa yang sholat, di mana kau menghadap, apa yang kau hadapi, semua terungkap dalam ilmu hikmah itu. Subhanallah wa bihamdi. Itulah kita hamba, ya, yang dalam diri kita ada sifat-sifat ketuhanan. Hanya dengan sifat-sifat ketuhanan itulah yang bisa mengenal penciptanya. Makanya ada kaidah ilmu hikmah mengatakan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Diri yang sesungguhnya bukanlah jasmani kita, tapi kita adalah hamba ciptaan Allah, hakikatul insan, yang dalam diri kita ada sifat-sifat Allah, yang dengan sifat Allah itulah yang bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Sekali lagi tabe tak ada pengekak maraja. Saya tak ada maksud menggurui kita. Ini semata-mata saya mengingatkan diri saya, sembari saya segarkan ingatan kita semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allah berkahi kita bersama keluarga di bulan Rajab yang sudah lewat. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Dan insya Allah kita semua dan seluruh keluarga kita dipertemukan dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin. Dan insya Allah bahkan di Syawal nanti semua kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah dan meraih kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.